S11 Kemarahan David. Sial. Apa sebenarnya hubungan Lily dan David? Mengapa mereka tidak melakukan hal itu? Aku tak akan membiarkan siapapun merebut David dari tanganku. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan David lagi. Gumam Aura dalam hatinya. Titik, titik. Dav menyudahi kegiatannya itu dan menatap Lily dengan perasaan cinta. Cie, ada yang cemburu. Ih, siapa yang cemburu? GR banget Kak David. Lily memalingkan wajahnya yang sudah memerah kembali. David begitu gemas melihat wajah Lily yang marah dan membuatnya terlihat sangat cantik. Malam ini Kak Dav tidur di sini ya. Kak Dav janji gak akan ngelakuin macem-macem kok. Cuma Kak David mau tidur sambil meluk kamu aja. Boleh. Beneran. Iya. David mengunci pintu kamar kemudian ikut berbaring di samping Lily. David memeluk Lily dengan begitu erat. Membuat Lily merasa hangat dan nyaman saat itu. Lily. Kak Dav boleh tanya sesuatu? Boleh. Kamu kenapa sih menangis histeris waktu di kamar mandi? Itu. Lily masih trauma Kak. Lily takut. Takut kenapa? Itu kan hal yang wajar dilakukan pasangan suami istri. Dulu saat aku masih kecil, aku punya teman perempuan. Dia begitu baik kepadaku. Saat masih SMP aku melihat temanku mendapat perlakuan tidak baik dari kakak tingkat. Dari situlah awal mula rasa traumaku, jawab Lily. Oh gitu. Tapi itu kan kewajiban wanita terhadap pasangannya. Gak mungkin kan selamanya Kak David harus bermain sendiri terus. Maksudnya gimana Kak? Kamu itu polos banget apa pura-pura polos sih? Emang Lily gak ngerti yang Kak David omongin? Ya udah deh. Kita tidur aja. David merapatkan tubuhnya dan memeluk Lily seperti gulingnya. Lily begitu nyaman merasakan kehangatan yang David berikan hingga tanpa terasa Lily sudah tidur lebih dulu daripada David. Lalu David mengecup kening Lily. Selamat tidur Lilyku. Asteris 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 asteris. Keesokan paginya, Lily membangunkan David dari tidurnya. Kemudian mereka segera menjalankan ibadah sholat subuh bersama. Setelah itu Lily menyiapkan sarapan pagi ini. Tak lama kemudian Aura keluar dari kamarnya dan menuju ke dapur. Masak apa? Nasi goreng Mbak. Sama ayam goreng kesukaan Kak David. Oh, boleh aku membantumu? Iya silahkan. Dulu David kepengen aku belajar masak. Pernah sekali aku bantuin dia masak tapi malah kena minyak goreng. David begitu khawatir. Dan karena kejadian itu David gak pernah menyuruhku memasak lagi. Malahan dia yang memasak untukku. Indahnya saat itu. Lily mendengar ucapan Aura rasanya ingin menguleknya beserta bumbu nasi gorengnya. Pagi-pagi sudah mendengar cerita yang tidak mengenakan untuk didengar telinganya. Oh gitu ya. Iya. David selalu memperlakukanku dengan baik dan romantis. Berarti bodoh banget ya kalau ada wanita yang menyia-nyiakan Kak David dulu. Lily berlalu ke belakang untuk mencuci buah. Meninggalkan Aura di dapur. Aura geram atas sahutan Lily. Awas kamu Lily. Beberapa saat kemudian, David keluar dari kamarnya. Dan melihat dua wanita yang kini sedang di dapur. Kalian masak apa? Tanya David. David. Ini loh aku masakin kamu nasi goreng spesial. Ayo Dav sini kita sarapan. Jawab Aura. Lily hanya tersenyum datar melihat sikap Aura. Padahal dia yang memasak tapi Aura yang mengakui di depan David jika dirinya yang memasak. Tak lama Keira pun keluar dari kamarnya. Mama. Kila Parma. Sini sayang kita makan bareng papa. Seolah Lily berasa mau muntah mendengar ucapan Aura. Papa. Sementara David tidak menghiraukan ucapan Aura. Dan dia segera duduk. Kemudian Lily mengambilkan nasi goreng ke piring David sedangkan Aura memberikan ayam goreng. David menatap ke arah Lily setelah itu dia menikmati sarpaannya. Titik. Setelah selesai makan Lily bersiap ke kampus dan David bersiap mau ke kantor. Saat mau berangkat Aura menghampiri David. David. Aku bosan di rumah terus. Boleh gak aku ikut kamu ke kantor?
Mau ngapain? Aku butuh pekerjaan. Kalau di rumah terus bisa stres kepalaku. Lily melihatnya tidak senang. Nanti akan kupikirkan pekerjaan apa yang cocok untukmu. Sekarang aku pergi dulu. Aura tampak senang mendengar bahwa David akan memberikannya pekerjaan. Kemudian Lily dan David masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan Lily hanya diam saja saat di mobil. Hingga sampailah mereka di kampus dan Lily akan segera turun dari mobil. Lily, kenapa kau diam saja? Gak apa-apa kak, cemburu ya. Lily tidak menjawab dan segera turun dari mobil. Sementara David terkekeh kecil. Saat Lily keluar dari mobil, Aldo memanggilnya. Lily menoleh ke samping. Kak Aldo. Ada apa kak? Enggak. Ayo kita bareng. David melihat ada seorang lelaki mendekati Lily dan dia langsung meradang. Lily. Lily dan Aldo menoleh ke belakang. Dan melihat David berjalan menuju ke arah mereka. Dek, apa kak? Tanya Lily. David menarik tangan Lily. Dan menyeret ke arah mobilnya. Hei kak. Jangan kasar gitu dong sama cewek. Aldo menahan Lily. Jangan ikut campur kamu. Lepaskan Lily. Aku gak akan lepasin Lily kalau kakak kasar gitu. David jadi geram karena Aldo ikut campur dan akan menghajar Aldo saat itu. Namun Lily menahan David agar tidak memukul orang. Lalu Lily melepaskan cengkraman tangan David pada tangannya. Udah cukup kak Dav. Lily mau kuliah. Petik 2 titik. Lily mengajak Aldo menuju kampus dan meninggalkan David. Sia Allah. Kalau gak ada rapat pagi ini. Udah kuseret dia pulang. David kembali masuk ke dalam mobil dengan keadaan marah. Kemudian David masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya meninggalkan kampus saat itu. Sementara itu, Lily dan Aldo sudah sampai di depan kelasnya Lily. Lily, boleh kak Al tanya? Ada apa kak? Apa hubunganmu dengan pria itu? Itu masalah pribadiku kak. Tidak seharusnya menanyakan itu. Maaf aku permisi dulu. Lily masuk ke dalam kelas. Sementara Aldo berjalan menuju kelasnya sendiri. Setelah jam perkuliahan selesai, Lily dan Gita berjalan menuju kantin. Di sana mereka melihat Aldo dan teman-temannya yang sedang makan bersama. Hai Lily. Mau bareng kita gak? Enggak kak. Makasih. Lily mencari tempat duduk kosong bersama Gita kemudian mereka duduk di sana dan memesan makanan. Lily. Minggu depan kita ada acara ulang tahun kampus. Pasti bakal seru banget deh, kata Gita. Iya kah? Tapi aku gak tahu bisa datang apa enggak. Emangnya kenapa gak bisa datang? Ya secara lah ya. Mana boleh aku keluar tanpa izin. Apalagi acaranya malam. Nanti aku bantu ngomong sama majikan kamu deh. Gak usah. Nanti biar ku coba sendiri ya. Iya. Ketua acaranya Kak Aldo loh. Pasti bakal serut banget deh. Iya kah? Iya. Dan aku akan jadi anggota panitia Li. Ya udah ayo kita pulang. Aku abis jam kuliah mau langsung pulang ke rumah, ucap Lily. Siang ini aku masih ada rapat sama anak-anak yang lain. Jawab Gita. Oh, ya udah aku pulang duluan ya. Kemudian Lily pergi meninggalkan Gita di kantin. Dan Aldo mengikuti Lily pergi. Lily mau kemana? Pulang kak. Aku antar ya. Bukannya ada rapat. Iya tapi 1 jam lagi mulainya. Boleh deh kalau gak ngerepotin. Aldo begitu senang ketika Lily bersikap tak jutek lagi kepadanya. Mereka pun pulang bersama menaiki mobil Aldo. Sampailah Lily dan Aldo di depan rumah David. Lily segera turun dan Aldo mengikuti Lily turun dari mobilnya. Makasih ya Kak Al. Tapi maaf Lily gak bisa ngajakin mampir. Karena di rumah kayaknya lagi sepi. Lily gak mau ada fitnah. Oh iya gak apa-apa. Tapi lain kali boleh gak Kak Al mampir? Tentu. Ya udah Kak Al ke kampus lagi ya. Oke hati-hati. Aldo kembali masuk ke dalam mobil dan menjalankannya meninggalkan Lily.
Sementara itu di lain tempat, terlihat Aura sedari tadi mengawasi Lily yang ngobrol dengan Aldo. Aura mengambil foto mereka saat ngobrol di depan pagar, dan mengirimkannya ke David. Ting. Sebuah pesan WA masuk. Dan David membuka ponselnya. Ada pesan masuk dari nomor baru yang tidak dikenal lalu David membuka pesan itu. Terlihat foto Lily dan Aldo yang nampak tersenyum bahagia. Ketika David melihatnya, dia langsung marah. Dan dia memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sementara itu Lily masuk ke dalam rumah. Dan langsung segera masuk ke dalam kamarnya. Lelah banget rasanya. Mandi dulu ah. Asteris. Beberapa saat kemudian, terdengar mobil David yang baru tiba di rumahnya. David segera masuk dan melihat Aura bersama anaknya tengah bermain di ruang depan. Dav. Udah pulang ya? Iya. Mana Lily? Di kamar kayaknya. David berjalan menuju kamarnya dengan wajah memerah karena marahnya. Sedangkan Aura terlihat senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Kemudian David masuk ke kamar Lily. Dan terdengar gemercik air dari dalam kamar mandi. David menunggu Lily di dalam kamarnya. Lily menyudahi mandinya. Dan dia segera memakai tank top dan hot pants-nya. Saat Lily membuka pintu kamar mandi, dia terkejut melihat David yang sudah berdiri di depan pintu. Kemudian David menarik Lily dan menjatuhkannya di atas tempat tidurnya dengan sangat kasar.